kita lanjutkan kembali ini. Tadi Bang Ges mengatakan ini PSI kok nggak ikut mengkritik 3 tahun lalu ketika terjadi pemborosan anggaran juga pembangunan LRT dari Arion ke Gading waktu itu. Nah ini disinggung. Di busway Mangkrak, pembelian kembali Cengkareng, Ya, macam-macam lah. Kalau soal LRT, kita melihat bahwa selama 3 tahun ini belum ada kemajuan. Karena memang mungkin tidak ada political will untuk LRT dari Pak Anies. Harusnya LRT ini diprioritaskan karena ini kan memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta. Dan itu kan sudah masuk program strategis nasional. Jadi harusnya misalnya rute Rawamangun itu dibangun misalnya. Jadi political will dari Pak Anies yang nggak ada ya? Tadi menurut kan saya political will ya, karena anggarannya ada dan biasanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, misalnya Formula E. Kan itu komitmen fee-nya sebanyak 560 miliar. Itu kan sangat tidak pantas menurut saya, karena kita sekarang sudah pandemi COVID-19, tapi sampai sekarang pun uang tersebut tidak jelas kemana. Dan itu kita terus suarakan agar dikembalikan, tapi sampai sekarang pun uang itu tidak jelas kemana 560 miliar. Itu kan uang yang sangat besar. Oke, itu jawaban dari PSI ya terkait pernyataannya. Punya relevan nggak sih? Kalau mau retorika kayak gitu, kita jadi diskusi kayak anak kecil nih. Yang saya bicarakan proyek LRT yang tidak layak sejak awal, baik secara pendanaan maupun secara jalur. LRT itu jalur seharusnya dari mulai Kelapa Gading, masuk Perintis Kemerdekaan, masuk ke Wahid Hasim sana, sampai ke Tanah Abang. Berubah menjadi sampai ke Rawamangun. Yang tidak layak secara penumpang, jaraknya terlalu singkat. Biayanya terlalu besar. Sekarang biaya operasionalnya sangat tinggi. Penumpangnya cuma berapa? Sedikit, itu ya. sangat tidak efisien. Satu. Yang kedua, kalau soal Formula E, ini sebelum COVID rencananya terjadi COVID, dikaitkan dengan itu tidak efisien. Padahal tidak jadi Formula E di dunia, nggak cuma Jakarta. Tapi bagaimana cara memberikan kritik kepada Anies, ya dikait-kaitkan lah gitu. Ini generalisasi itu Dikembalikan lah, berarti dikembalikan lah uangnya. Gitu lah. Uangnya harus itu dikembalikan. nanti lagi diskusi yang terpisah lagi kalau kita soal Formula E. Itu kan akan dilakukan pada tahun yang akan datang, tetap dilakukan, bukan tidak dilakukan. Rencananya pun itu untuk pariwisata, untuk meningkatkan ekonomi. Sangat tidak pantas menurut saya Jadi Formula gini, E cari dilaksanakan bahan tahun depan. cari bahan kritik. Karena saya ajarkan di tahun depan kita sudah masih dalam konteks pandemi. Saya ajarkan. Harusnya anggaran kita itu masuk dalam recovery ekonomi, bukan untuk saya ajarkan Formula E. Anda untuk mengkritisi Anies. Anda gak usah Gini, ngajarkan. Nah gini, Pendapat karena ini aja kebutuhan udah. saya, ini kebutuhan saya. Iya. Dan kebutuhan warga Jakarta. Kita orang bicara gubernur bukan Anies ya, gubernur ya. Karena gini ya, personal. kalau mengkritisi sesuatu yang tidak berkebutuhan langsung dengan warga, itu warga tidak merasa penting dengan kritik itu. Tapi kalau ini satu hal sangat penting. Justru Saya kritik Formula E sekarang tadi yang tidak adalah dibutuhkan bahwa, warga. adalah bahwa, ini contoh ya, lahan pemakaman di Jakarta sangat terbatas. Kritisi Anies agar cepat-cepat mempersiapkan itu. Karena warga Jakarta nanti, sekarang saja, kalau ada yang meninggal, itu ribet mau dimakamkan di mana. Pada saat Anies ingin menempatkan itu, dikritik oleh PSI, tidak disetujui. Lo kira orang Jakarta kalau mati dikuburnya di laut? Enggak, itu kan dalam konteks pandemi kan. Karena Bukan ini konteks, pandemi, dari sejak Poka saya sudah mengkritisi itu. enggak, kita itu waktu itu mengkritik itu karena dalam konteks pandemi. Jadi kalau misalnya itu bisa ditunda dulu, kita bukannya tidak setuju hal itu ya. Kita ini fokus dalam penanganan COVID-19. Jadi untuk hal itu ditunda dulu sehingga anggaran untuk RT. Karena COVID banyak yang meninggal, lahannya makin terbatas. Oke, gitu kita loh. kembali lagi ya. Anda punya relevan lah kalau Bang Ges, mengkritisi gubernur dengan Bapak-bapak. kebutuhan warga, bukan kebutuhan partai. Oke, Bapak-bapak boleh saya kembalikan lagi ke Gitu. tema kita. Jadi- Sebelum kita lanjutkan Jadi ini. ada kebutuhan warga yang Oke. tersambungkan secara partai. Baik, saya harus mengembalikan ke tema kita nih. Kak, saya mau dengerin dulu omongan Calo nih, kembali Calontong terkait dengan Jakarta Amburadul ini. Silakan Calontong. Ya, memang kadang-kadang kita juga harus pintar bersikap Jakarta Amburadul. Ini yang mau kita sampaikan sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan masih jangan lari dari indeks dari City of Intellectual tadi ya kan. Karena berdasarkan urutan juga memang seperti saya sebutkan Semarang, Solo, Surabaya. Kemajuan itu kadang-kadang tidak serta-merta diikuti dengan hal yang lebih baik. Ini pernyataannya ada bisa kita lihat. Sampai ada beberapa anak muda, kebetulan terima kasih banget yang menjadi
peringkat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar. Itu adalah anak-anak dari, alhamdulillah, partai saya, PDI Perjuangan. Kenapa? Karena saya ajarkan pada mereka bagaimana harus menjadi pemimpin. Kalau kamu menjadi pemimpin, itu lahir batin harus kamu perjuangkan nasib rakyat. Ya, dengan berkaitan City of Intellectual, kenapa peringkat 1, 2, 3, Semarang, Solo, dan Surabaya ini kebetulan atau memang yang menduduki kepala daerah di sana adalah anak-anak atau kader dari PDI Perjuangan atau PDIP. Ini yang perlu saya tekankan, memang sudah tepat sebenarnya. Ketika intelektual meningkat, pasti seseorang pasti akan pede dengan IP. Karena siapa yang sukses dengan pendidikannya, kalau nggak percaya diri dengan indeks prestasinya, berarti bermasalah. Jadi cocok banget. PD dengan IP pasti sukses. City of Intellectual meningkat. Itu dia, Anggi.